Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung untuk mendapatkan jodohnya malam hari ini? Saya minta fishbowl. Oke, saya akan mengundi, ya. Mengundi lewat beberapa nomor yang sudah ada di sini. Dan nomornya adalah nomor 16. Mala, wanita cantik berusia 24 tahun, mendambakan sosok pria berkulit putih. Menurut pengakuannya, Mala hanya ingin seseorang yang bisa selalu dekat dan perhatian. Apakah Mala menemukan pria idamannya di garis tangan? Oke, Mala, di sini sudah ada 31 kandidat pria. Dan saya pengen tanya, kriteria pria idaman kamu seperti apa? Aku maunya yang manis-manis gitu, Mas. Manis-manis gitu. Oke, manis ya? Iya. Suka cowok manis ya? Iya. Oke, yang merasa cowok manis, ini, Mas, apa lagi? kukunya yang bersih, yang Kukunya? rapi. Iya. Kukunya bersih. Jadi yang merasa wajahnya manis, kukunya bersih, dan suka dengan Mala, silakan berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini cowok-cowok yang merasa dirinya manis ya. Cukup manis gak menurut kamu nih mereka nih? Lumayan. Lumayan manis. Tapi ada yang asam satu. Oh, ada yang asam satu. Nah, kita nggak tahu nih mana yang dimaksud Mala yang asam ya. Oke, ya. Kalau begitu silakan kelima pria ini untuk turun ya. Mereka menganggap dirinya manis, kukunya bersih. Tapi menurut Mala ada satu yang asam. Tapi aku nanti mau cek kukunya ya, Mas. Cek oke gitu. Nah, Kan ya. kamu suka yang kukunya bersih ya. Iya. Emang kalau cowok yang kukunya kotor kenapa? Kadang kalau kotor, dia sama kuku aja nggak bisa ngerawat, apalagi sama aku. Oh. Untuk kuku saya bersih ya. Oke, kalau begitu sekarang mau cek kukunya? Iya. Silakan cek kukunya. Siap. Kukunya Ini yang menurut Mala asam yang mana ya? mesti dicium dulu. Oke, dicium dulu. Wah, nih cewek geragas juga ya. Agak kotor ya. Gini coba. Kayak guru di sekolahan ya, setiap Senin meriksa kuku ya. Nggak disabet pakai penggaris kalau kotor? Iya. Pengennya, Mas. Ini agak. Oke, Mas. Oke, Malah emang kalau ketawa gitu ya? Gitu ya? Biar imut dikit. Biar imut setiap ketawa? Oke, ya. Oke, gimana? Saya masih penasaran yang asam yang mana sih menurut kamu nggak manis? Nggak enak, Mas. Nggak enak ya, oke. Kalau Iya. begitu, silakan. Dari 5 pria ini kamu pilih 2. Yang mana yang menurut kamu manis dan kukunya bersih? 2 aja ya, Mas. 2. Oke. Yang pertama ini, suka Iya, apa enggak? enggak. Enggak, oke. Ini enggak, silakan mundur. Yang ini? Iya, oke. Ini oke? Oke. Oke. Yang ini? Enggak. Kenapa enggak? Kurang bersih kukunya. Kurang bersih kukunya, mundur? Kok gitu sih, Mbak? Gak bisa lihat, Mbak. Aku kan udah lihat. Ya mungkin lo disangka asam sama dia. Emang dia bersih? Coba lihat deh, Mas. Oke. Bersihin gue lah. Tapi gue kan lebih manis dari lo. Ya udah. Coba lihat. Udah. Kan aku tadi udah Intinya lihat. lo, dia nggak suka sama lo, ngapain lo maksa? Ya? Balik lu. Ya muka lo juga kayak lagi penuh beban gitu, kayak banyak utang, ya kan? Mas, maksudnya kok kayak enggak... Kayak dulu dari tadi orang begini lo kayak mikir pemandangannya kemana-mana sih. Gak fair aja, Mas. Ya nggak fair, orang udah kan Ya hak kan aku dia, nggak udah mundur pilih, ya. mau gimana? Ya silakan Mas mundur ke belakang nih. Bawa dia. Oke. Ya, oke. Nah, yang dia nih. Iya. Kamu oke nggak nih? oke. Ini oke nih? Oke, bersih banget dia. Itu dia bersih. Masalah dia. Ya. Ya, ini enggak ya? Enggak. Ini enggak. Ya, oke.
Lo udah mas. Lo harus terima. Sabar aja mas. Oke, sekarang ada dua pria yang ada di sini. Nama siapa mas? Muher ini? Iqbal. Ada Muher dan Iqbal. Oke, menurut kamu nih dua-duanya manis dan kukunya bersih? Iya, manis dan kukunya bersih. Manis dan kukunya bersih ya. Oke, kalau begitu Muher. Diam dulu. Gua aja jangan mentang-mentang badan lu gede ya. Ada apa sih? Enggak, saya belum kelar. Ini dari studio sebelah mana nih? Suaranya masuk nih. Sabar dulu. Lagi syuting lu. Kalian di luar ya, Bro. Gua tunggu. Gua sikat lo. Yes. Sini lo. Lu ngapain? Sabar dulu. Ngapain? Gua udah lama enggak lihat lo. Ada apa nih? Lu berani sama gua? Ada apa-apa lu memang. Serang itu. Mentang-mentang badan lu gede. Gua nggak takut sama lu, Bro. Lo siapa? Saya sahabatnya Mala. Santai. Saya sahabatnya Mala. Sahabatnya Mala yang maju. Oke, ini sahabatnya Mala. Diam duluan, Bang. Oke, lo sahabatnya Mala cewek yang di depan. Iya, Mas. Oke, terus lo ribut berdua nih masalahnya apa? Habis gua kesal sama dia. Tapi lo gak bisa teriak-teriakan di sini. Lo diam nggak? Ya udah lepasin gua. Bisa diam nggak? Udah. Saya mau ngomong sama kamu. Kamu siapa? Urusan kamu di sini apa? Lo muka lo kayak penjahat atau begitu? Hah? Gue ini cowok yang Mala, Mas. Iya, jangan. Cowoknya Mala? Iya. Lo punya punya pacar Mala? David, lu ngapain kesini? Ini siapa nih? Pacarnya mana? Lo pacarnya dia? Ini pacar. Iya, gua cowoknya dia. Lo cowoknya dia? Reza, kok dia bisa kesini? Lo jomblo cari jodoh, lo ngapain? Udah punya pacar, lo kesini ngapain mau cari jodoh? Hah? Oh, kesepian, Jadi lo udah punya pasangan? Enggak. Iya, aku punya pasangan. Cewek nggak bener nih. Aku sama dia sahabatan. Oke. Lo siapa? Lo pacarnya juga? Dia siapa lu? Dia sahabatan. David. Lo sahabatnya dia? Iya, aku sahabatnya. Lo ngapain dia, Mas. kesini? Aku selalu sama dia, Mas. Oh, lama nemenin dia kesini? Iya. Oke. Aku melindungi dia, aku Oke. sama dia terus, Mas. Oke, kita ke dalam. Lo pacarnya benar? Iya, Benar dia- Mala nih pacarnya? Iya, dia Oke, pacar pasangin aku, Mas, mic, ya. pasangin clip-on. Oke, kita ke set. bener nih. Lo nggak bener Lo lo. sahabatnya dia? Bukan Iya, gitu. Lo bisa Lo jelasin kesini mau nanti. ngapain? Lo cari Nanti jodoh di gue sini. jelasin, nanti gue jelasin. Iya. Nanti gue jelasin. Lu jangan nunjuk sahabat gua. Lo jangan berisik lo ya. Udah, jangan tunjuk. Gua cowoknya dia. Masuk. Sekarang masuk. Lo masuk. Lo ngapain sih Lo masuk. kesini? Lo masuk. David. Ya. Oke. Mala, lu gimana sih lu punya pacar? Tapi lu ikutan acara cari jodoh tuh maksudnya lu apa sih? Hah? Mas, aduh. Udah kita ke dalam ya. Lu bersedia ke dalam? Ya. Oke. Gua akan bawa lu ke dalam tapi lu janji jangan rusuh di sini. Ya. Lu rusuh gua tarik keluar lu. Ngerti nggak? Oke. Yuk, bisa gue pegang omongan lo ya. Lo laki-laki kan? Oke, pasangin clip dong. Lo temennya? Lo kenapa berdua malah ribut? Oke, ini pisahin. Lo masuk duluan. Iya, masuk duluan. Lo di situ. Za. Gini. Lo punya pacar. Terus lo ikut acara cari jodoh. Maksudnya apa ya? Aku kesepian, Mas. Hah? Aku kesepian. Kesepian? Dan ini sahabat kamu? Iya, dia sahabat aku. Temenin kamu terus? Terus kamu kenapa ribut sama pacarnya dia? Nama kamu sih, Mas? Reza. Iya, Reza. Sahabat aku. Dia udah lama sahabatan sama aku, Mas. Oke, namanya Reza. Reza sahabatnya dia. Iya. Tiap hari mau nemenin dia. David juga tahu kok dia sahabat Iya, aku. terus kenapa lo Dia ribut juga sama tahu. cowoknya dia? Tadi tiba-tiba. Dia, Dan lo emang kesini nemenin dia? iya. Iya. Terus dia tiba-tiba datang marah-marah sama lo? Iya. Terus ini dua orang ini gimana nih masalahnya? Masuk, silakan. Lo di sini, samping gue sini. Sini. Apa lu lihat? Udah, David. David jangan kayak gitulah kamu. Jagoan banget lo ya? Kamu jangan kayak gitulah. Kamu sama ini juga ninggalin aku kan? Dia itu cowok malah. Lu sama cewek jangan mundur. begitu. Gak sopan lu sama cewek. Oke. Sekarang
Malah, lo harus putusin nih. Ini dua orang nih yang lo pilih gimana? Nasibnya gimana nih? Aku kesini sama Reza memang buat cari jodoh. Karena dia nggak selalu ada buat aku. Nah. Dia juga udah berubah, Mas. Oke, ini dua orang nih gimana nih? Bentar Mas. Dia bilang tadi dia kesepian. Ya. Dia ada cowok. Ini ada sahabat. Kesepian gimana lu? Lu aja pengen sama yang semua orang. Lu cewek bener-bener nggak sih? Lu semua lumayan lu. Allah. Kamu tuh nggak tahu orang kayak gimana. Jangan suka nilai orang jelek, Oke, tau gak sih? intinya lo masih mau lanjut apa enggak gue tanya? Nggak mau. Ya mundur silakan. Aduh, lah. Kamu ngapain kesini sih, David? Kamu ngapain kesini? Ini mau ngapain lagi? Gue kecewa sama lo. Ya sorry, kan kita juga belum ada apa-apa. Ngapain lo kecewa sama gue? Tadi katanya lo mau cari jodoh di sini lah. Terus lo mau ngapain? Gue mau nyerah aja, Pak. Hah? Mau nyerah aja. Hah? Muka lo kayak sedih banget, kayak frustasi. Ya gue kecewa sama Kecewa karena udah dipilih, dibilang manis, ternyata dicampakan. Ternyata dia udah punya pacar. Iya udah, terus mau ngapain? Gue nyerah aja. Udah berapa lama gak punya pacar? 2 tahun. Kasian. 2 tahun. Kamu ngapain? Padahal udah di depan mata ya. Iya. Ngapain Udah, kamu udah. ketemu sama Reza? Ngapain lu sama cewek nggak bener kayak gini? Udah. Jaga dong ya. Jaga dong kalau punya mulut. Mundur. Udah, lo berdua berteman berdua sana. Cewek nggak bener ikutan begini. Keluar lo. Nggak pantas lo di sini. Ini semua gara-gara kamu. Ngapain sih kamu kesini segala? Lu mau tahu gue ngapain di sini? Dia kenapa bisa kesini? Oke, biar dia nyelesain masalahnya, lo mundur. Oke. Kamu sebetulnya ada permasalahan apa sih? Kamu mau nyari jodoh di sini, tapi kamu masih punya pacar. Maksudnya apa? Coba malah jelasin. Dia gantungin aku, Mas. Dia berubah. Gantungin, jadi masih pacaran baru putus? Dia gantungin aku. Iya benar David? Dia nggak ada kabar, Mas. Benar David? Benar, Mas. Hah? Gak ada kabar? Oke. Artinya kamu masih pacaran, apa enggak? Ya, status saat ini sih masih sih. Apa? Masih pacaran, tapi Oke. aku sebenarnya rela pacaran sama dia. Ya. Tunggu, ini pacar lo relain pacar lo selingkuh sama Reza gitu? Iya, karena- Tapi ini temenan lo katanya? Karena aku nggak ada waktu buat si Mala, ya udah aku ikhlas. Dia sahabatan tapi lo? Ya, Dia emang kayak gitu, Mas. Kenapa? Dia tuh udah cuek banget sama aku. Oke, kalau ikhlas kenapa lo mesti berantem sama Reza? gini Mas. Aku ikhlas dia jalan sama dia tuh. Ya. Cuman yang nggak aku ikhlasin tuh si Raja tuh jalan sama cewek lain. Kamu mau diselingkuhi sama dia? Kamu jangan gila, jangan. Kamu rela sama dia? Ya. Kamu gila ya? Jangan Mundur. David. Kamu gila, 5 tahun aku sama kamu, David. Nah, sekarang lo main nuduh. Sama kamu. Oke, lo nuduh cewek lo selingkuh sama sahabatnya. Sekarang lo nuduh justru si Reza ini selingkuh sama tante-tante, lo bilang gitu tadi. Iya, karena aku punya buktinya, Mas. Tahu dari mana? Lo katanya pacarannya jarak jauh sama Mala tadi. Terus lo bisa nuduh Reza selingkuh, lo tahu dari mana? Sama tante-tante lagi lo bilang. Gua ada fotonya, dia jalan sama Mana tante-tante. handphone kamu? Oke, mana buktinya? Oke, gua kasih. Lu sabar dulu. Mudah. Lu jangan dekat. Ya. Jangan dekat, oke. Kasih lihat fotonya ke saya. Mas, Ini siapa, ha? Oke, sini. Mas aku mau lihat handphonenya. Oke, tahan. Ya. Ini ada foto, ya. Lu masih belum ngaku. Mana? Gue belum lihat fotonya. Ngaku apa? Tuh lihat. Oke. Si Reza. Oke. Itu kamu percaya sama foto kayak Iya, gini? oke. Itu editan. Dempet kayak gitu sih. Itu Oke. editan banget, lihat. Kamu Kepala aja nggak sinkron. David, kamu dapat foto ini dari mana, David? Dapat foto ini dari mana, David? Aku mau lihat dia dapat dari mana. Coba sini aku Dari mau mana? cek, Mas. Kelihatan Dari mana? banget Mas itu editan. Iya, Aku saya udah lagi lama. nanya. Dapat dari mana? Oke, tapi ini kamu bukan? Ya itu kayak aku. Iya, pertanyaannya juga kamu kenapa marah? Ini kan sahabat lo bilang. Tapi kan dia deket sama aku, Mas. Berarti lo selingkuh sama sahabat lo, gitu lo ngakuin nih. Iya, aku Karena baru lo cemburu. Aku baru deket sekarang, Iya, Mas. iya deket, tapi maksudnya hubungannya lebih dari teman kan? Iya, aku sayang sama dia. Hah? Mas. Please. Ya. Aku
udah lama nggak ngecek HP dia. Oke. Aku mau lihat HP dia. Oke. Enggak. Kalau kamu belum percaya, aku masih ada bukti lagi. Enggak, Oke. ini Mana handphone bukti? kamu. Ini lu kelihatan banget editan. Terus giliran gue. Gue mau nanya dulu. Foto dari mana dapatnya? Itu dari bos gua, bos dia. Bos apa? Siapa? Dari bos lo. Nah, Nina. Iya, bos gua Nina. Lah, kenapa kamu sampai komunikasi kayak gitu? Iya, Mana coba Komunikasi lihat. apa? Komunikasi kayak Oke, gitu. ya. Buat apa coba? iya kan namanya dia bos aku ya. Kita rekan bisnis, rekan kerja. Emang kenapa? Kenapa Oke. dia? jangan-jangan lu yang selingkuh. Lu yang selingkuh. Ngaku lu. Jadi Hah? kalau saya review ulang, kamu sebetulnya udah mencurigai kalau pacar kamu selingkuh dengan sahabatnya Reza. Yang kamu nggak suka adalah Reza itu menurut kamu selingkuh dengan tante-tante. Iya, dan ada kamu buktinya. dapat informasinya dari bos kamu yang cewek juga. Iya. Kok bisa cerita-cerita gitu sama bos sama anak gua? Iya, yang namanya. Pertanyaan Itu kan Nina, bos editan. Nina ya. Percaya Iya, sama jadi kamu. Aku selalu Nina sama itu kamu. Bos aku di kantor. Wah, Iya. aku seharian sama kamu. Kemana-mana. Kamu percaya sama selalu. gituan? Jadi kayak partner gitu, Kayak Mas. partner, tapi kok Nah, ngomongnya bukan soal pekerjaan malah ngomong soal pribadi ya. Iya, masalahnya Nah, kan Masalahnya dia yang dia itu selingkuh, gak kenal. bukan aku. Nah, Cek lihat. DM-nya. Oke, tenang. Kamu ngapain nih? Tahuan kan lo yang Aku mau selingkuh. cek Lo harus Malah Instagramnya ngapain? dia. Dia ada DM kan sama Kak Nina? Kamu ya udah sebatas main ya? rekan kerja doang sih. Emang Udah kenapa sih? main kan sama bos kamu? Jahat Oke. banget sih kamu sama aku. Oke, DM bisa kasih saya? Oke. Jangan sentuh fisik. Ngerti? Baik, Mas. Oke. Artinya ada DM Instagraman antara kamu dengan bos Nina. Oke, saya mau tanya, kamu selingkuh nggak sama bos kamu? Saya tanya. Oke, Selingkuh yaudah. lah, Kamu Mas. belum mau Udah jawab apa-apa. sayang-sayangan gimana nggak selingkuh, Mas? Lu diam ya. Pantesan kamu ikhlas cewek Lu kamu gimana udah sayang-sayangan? pacaran sama sahabatnya karena kamu juga punya selingkuhan. Udah. Apa? Oh, ada telepon masuk nih. Telepon masuk bos Nina. Biar gua angkat. Angkat di sini. Panik kan Angkat. lo? Panik sekarang. Angkat di sini. Angkat. Loudspeaker Speaker kalau perlu, perlu. speaker perlu. Loudspeaker kalau perlu. Minta mic, minta mic, minta mic, Angkat minta di mic. sini, Mas. Minta mic, Jangan mic, di mic. belakang. Angkat di sini. Gua angkat ya. Angkat, Mas. Halo Bu Bos. Halo David, kenapa ya tadi miss call kenapa ya? Ya Bu, saya mau konfirmasi tuh yang kemarin Ibu tentang Tante Sari tuh, Tante Sari. Santai, Sari. Tante Sari. Oh, tentang Ya. Tante Sari yang punya berondong baru. Iya, yang punya berondong baru tuh. Ih, oh. Ngomong-ngomong, Apa? Mau nanya apa? ngomong-ngomong itu berondongnya dikasih apa aja ya? Itu baru dikasih motor sport. Bukan. Itu bukan aku. Emang yang namanya Reza aku doang. Minta juga kan biar samaan kayak Reza, tapi aku belum bisa ngasih nanti ya. Nanti deh. Lo juga sama. Sama semua. Berarti lo ada main juga sama Bu Bos. Sama Bu Bos lo. Tadi bosnya juga bilang katanya belum bisa ngasih motor sama kamu. Wah, berarti lo juga ada main sama Bu Bos ya kan? Kamu nggak usah deket-deket aku lagi. Itu bukan aku, Ma. Apa? Itu bukan aku. Itu kamu percaya dikasih Reza? motor. Tapi kalau saya pikir, saya lihat kamu lebih cemburu melihat sahabat kamu dibanding sama pacar kamu. Oke, kita panggilkan saja. Inilah dia, seorang expert di bidang hipnoterapi, Arbi. Ci sama kamu, Zah. Itu bukan aku. Percaya tiap hari sama kamu. Arbi ini ada cita segitiga nih, segi banyak malah menurut gue. Ya. Jadi ada Mala yang tadinya kesini nyari jodoh udah dapat 2 laki-laki, tiba-tiba ada perkelahian di luar, ternyata itu adalah Reza sahabatnya Mala yang nemenin Mala ribut dengan ternyata dia udah punya pacar. Ya kan? Oke. Dan silakan, ini kayaknya Mala ini nggak tahu nih dia sebetulnya bagaimana perasaan, coba mungkin bisa dilakukan Mala dulu sesuatu ya? sama Mala.
Boleh minta kursi sama ini nggak? Jam pasir. Kursi sama jam pasir. Ini ruwet nih, cintanya segi 5. Ya, tadi di belakang juga udah lumayan rame banget. Iya, ada Mala, ada David, Reza, Bu Bos, sama Tante Sari tadi. Ya, udah belum lagi Tante Sari sama Bu Bos kalau udah punya suami ada segi 7 nanti. Oke. Udah greget pengen masuk, jadi ya tunggu aja. Oke. Sekarang sebenarnya ini filosofi dari jam pasir ini bisa ngakses di masa lalu intinya. Oke, jadi pasir ini ketika kita dibalik itu ada turun pasir secara perlahan, fokus ke pasirnya. Oke. Sambil fokus ke pasirnya. Oke, perhatikan pasirnya turun sedikit demi sedikit. Oke. Semakin lama tumpukan pasir tersebut semakin lama semakin banyak. Dan biarkan begitu juga dengan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan sekarang kamu dapat mengakses apapun informasi di masa lalu dan kamu bisa menceritakan apapun yang tersimpan dalam hati kamu dan kamu bisa menceritakan hal tersebut mulai sekarang dan seterusnya menjadi lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Oke, Mala. Jadi kamu sebetulnya sayangnya sama siapa? Sama sahabat kamu Reza atau sama pacar kamu David? Aku sayang dua-duanya, Mas. Dua-duanya? Kenapa? Reza selalu ada buat aku. Aku cinta sama David. Tapi dia jauh, Mas. Iya. Aku nggak bisa pacaran jarak jauh. Aku nggak bisa, Mas. Aku kesepian, Mas. Kesepian? Terus tujuan kamu cari jodoh lagi malam hari ini di sini apa? Reza ngizinin aku buat dapet cowok yang lebih baik, Mas. Aku juga nggak tahu kenapa. Jadi kamu pacaran sama Reza nih ya? Padahal aku juga sayang sama Reza, Mas. Tapi Reza malah izinin kamu nyari cowok yang lebih baik. Berarti Reza nggak serius sama kamu, cuma main-main doang sama kamu dong. Kamu nggak sadar itu? Tapi aku sayang sama dia, Mas. Bener Reza? Kamu yang nyuruh dia cari jodoh ke sini? Kamu suka serius sama sahabat kamu ini? Saya serius banget sama dia. Tapi ini udah bukan sahabat lagi, berarti udah selingkuh ya? Ya. Oke, hubungan kamu menurut kamu apa ya? Kamu kalau harus mendeskripsikan hubungan kamu dengan Mala, hubungannya apa nih? Kami teman dekat, Mas. Teman dekat, teman tapi mesra? Bisa dibilang begitu. Teman tapi itu? Pengen memiliki, Mas. Teman tapi pengen memiliki, sayang gitu? Iya, saya sayang sama dia, Mas. Kenapa kau pengen memiliki dia? Apa kamu gantungin dia doang, kamu kasih PHP-in dia, tapi kamunya enggak, Mas. Ambil keuntungan dari dia aja? Saya cinta banget sama dia, Mas. Awalnya saya nemenin dia terus, Mas. Saya tahu dia kesepian. Ya. Keluarganya hanya kerja. Nggak ada yang peduli sama dia, Mas. Oke. Dia punya pacar pun pacarnya tinggalin dia, kerja juga. Dia nggak punya siapa-siapa. Saya selalu ada buat dia, Mas. Lama-lama perasaannya muncul. Oke. Saya pengen banget sama dia. Kenapa kamu izinin dia nyari pacar lagi di sini? Saya juga nggak ngerti, Mas. Saya pengen banget milikin dia. Tapi dia bilang dia bingung. Oke. Harus gimana? Dia curhat sama saya, ambil keputusan. Ya udah, kalau kamu maunya begitu kita coba. Terus? Berarti ini saya hubungan boleh tanpa ngomong sama Mala, status Mas? ya? Apa? Saya boleh ngomong sama Mala? Boleh, silakan. Ini hubungan tanpa status tapi Iya, tapi HTS. Kamu jahat banget sih sama aku. Aku bakal tanggung jawab sama kamu. Apa? Tanggung jawab? Tanggung jawab? Jangan-jangan lu udah hamilin dia lagi. Enggak. Ya gila, Mas, jangan dengerin dia. Tapi kamu bilang kamu bakal tanggung jawab sama dia, maksudnya apa ya? Ya, aku bakal tanggung jawab sehari-hari sama dia, nemenin dia. Sebagai Enggak. Gue nggak percaya ya. Gue bakal beli test pack buat cek dia. Oh. Tunggu di sini ya. Enggak.
Gila dia. Dia mau ngapain sih? Coba ikut gue yuk. Oke. Ngapain kamu? Ini mas, gua masih belum yakin. Oke. Ini tes pack buat cek dia. Oke, yuk gua ke dalam. Apa dia benar? Aku janji kita bakal laluin semua sama-sama, ya. Udah, gak usah nangis. Gak usah nangis, Ma. Oke. Nih buktiin kalau lu nggak hamil. Gila. Gini. Kita kan mau mediasi. Sekarang kalau kamu nggak merasa bersalah, nggak usah takut. Nggak apa-apa, dicek aja sama. Yuk, Tina mana Tina? Kru. Temenin ke WC cewek. Kenapa nangis? Yuk. Apa dicek aja deh. Selama ini kan belum pernah cek. Terus Reza bilangnya mau tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawab dengan hidupnya dia, Mas. Sabar ya. Gak apa-apa, cek aja. Oh, enggak. Ya. Gila tahu lu. Gituin gue dong ya. Oke, David, saya mau tanya. Pertanyaannya, kamu punya pacar, ya? Kamu punya pacar, kamu menuduh pacar kamu selingkuh, tapi kamu sendiri pas selingkuh dengan bos kamu. Tujuannya apa? Ya, sebenarnya sih. Nah, kenapa garuk-garuk kepala gatel? Gimana? Hah? Tadi kamu baru semangat banget mau tes pack gitu kan? Sekarang kamu kicep, hah? Oh, ya mau gimana lagi, Mas? Kenapa kok diem-diem baik? Aku nyaman sama dia. Iya, nyaman sama siapa? Masih bos, bu bos? Iya. Ibu-ibu ya? Iya, kalau kita nyaman kenapa enggak? Banyak duitnya? Apa? Ya aku nyaman aja sama dia, Mas. Aha. So dia itu kan bos aku. Ya udah, terus kalau misalnya lo nyaman sama bos kamu, selingkuh sama bos kamu, ngapain masih ngurusin pacar kamu? Ya sebenarnya gimana ya? Aku serba salah juga, Mas. Sama Mila. Siapa lagi tuh? Nah, ada lagi. Nuduh-nuduh gue lo. Iya, aku sama Mala itu. Nuduh-nuduh gue lo. Apa? Jadi selingkuhan kamu banyak ya? Ada Mia, Mila, Bu Bos, Nina. Sekarang gini, misalnya ada kata dia positif hamil. Gimana perasaan kamu? Kecewa dong, aku malu sama keluarga aku juga, keluarga dia. Kecewa tapi kamunya selingkuh, gimana sih, Bong? Ya sebenarnya kamu malu sama keluarganya, tapi kamu nggak malu sama diri kamu sendiri juga, selingkuh sama Bu Bos. Jadi sebenarnya kamu gimana sih sebenarnya? ya aku terpaksa karena aku dijodoh-jodohin sama orang tua aku. Sama siapa, Mama Mala? Iya. Kenapa mau? Ya mau gimana lagi, Mas? Orang tua aku sama orang tua Mala itu udah deket banget. Oke. Artinya kamu cinta sama Mala nggak, saya tanya? Ya dibilang cinta sih aku sebenarnya nggak cinta, cuman aku terpaksa aja. Ya udah, ngapain lo cemburu lagi ngurusin dia? Udah dong. Ini mana sih nih? Yang tespek gak kelar-kelar? Ya samperin aja yuk. Oh, lama nggak keluar-keluar? Ini boleh ke dalam nggak? Ada security. Nih, saya izin masuk ya. Ma, kamu kenapa? Mala kenapa, Mala? Malah Apa? Kamu belum mau keluar? Ma, cerita Masih belum sama mau keluar? Aku malu, Kak.
apa-apa, ceritain aja apapun yang kamu rasakan sekarang, nggak apa-apa, biarin aja. Yuk. Turun aja. Yuk, keluar sekarang aja, yuk. Kita mediasi aja dulu. Yuk. Ma, aku di sini, Mal. Kamu nggak usah takut, Mal, ada aku. Kamu kenapa belum mau keluar, Mal? Saya mau dimediasi. Yuk. Yuk keluar sama-sama, yuk keluar bareng yuk sini yuk. Ayo keluar sama-sama, ada kita semua di sini yuk. Yuk kita lihat sana. Oke. Oke, yuk. Oke. Ini saya bisa lihat hasilnya nggak nih? Malah. Ya udah kita ke dalam deh, yuk. Yuk. Ada aku. Tanggung jawab lo. Aku jahat kenapa? Aku jahat kenapa? Aku tiap hari sama kamu, lindungin kamu. Kita apa-apa sama-sama. Aku tulus tau gak? Aku sayang sama Semua kamu tulus. cuma mau harta aku. Aku sayang sama kamu tulus, maaf. Gak ada yang tulus sama aku. Kita selalu sama-sama. Kenapa kamu selingkuh? Aku nggak selingkuh. Kamu percaya sama foto editan kayak gitu? Udah bro, semua udah jelas. Jelas Oke. apa? Kita belum lihat hasilnya. Apa yang Yuk, jelas? oke, malah kita bisa lihat hasilnya. Oke, kamu bersedia untuk buka? Kamu kelihatan takut banget, kenapa? Tenang, Ma. Pasti dia hamil. Ada aku. Oke, ya kita lihat. Kamu ngizinin nggak? Nggak apa-apa. Kalau nggak ngizinin nggak apa-apa. Diizinin ya, yang bersangkutan ngizinin ya. Oke, biar jelas. Malu. Ya, nggak apa-apa ya. Yang bersangkutan bersedia loh ini. Oke, silakan kasih lihat. Kasih lihat aja. Garis 2. Cemen lo. Reza, benar kamu? Perbuatan kamu? Ya iyalah, siapa lagi mas? Iya, Mas. Hah? Iya, Mas. Kenapa? Karena saya pengen milikin Mala, Mas. Apa? Karena saya cinta dan saya pengen milikin Mala, Mas. Oke, Arbi, silakan. Duduk di sini. Oh, pengen milikin Mala, kenapa? Duduk. Saya cinta sama dia, Mas. Cinta. Iya. Aku benci sama kamu. Malah kamu cinta sama dia. Malah kamu cinta nggak sama dia? Udah berkurang mas. Kurang. Tapi kan itu hasil cintanya itu tuh. Garis 2 tuh. Iya. Itu saling suka atau Coba merasa langsung aja terpaksa? mungkin Arbi kita lakukan terhadap Reza. Oke, kamu fokus ke jam pasir ini. Sekarang kamu sambil fokus terhadap jam pasir tersebut. Oke, perhatikan pasirnya. Semakin lama semakin berjatuhan secara perlahan. Oke, semakin lama semakin banyak pasirnya saling berkumpul. Begitu juga dengan pikiran kamu, tubuh kamu merasa sangat nyaman, sangat rileks. Apapun yang kamu rasakan sekarang, melipat gandakan kekuatan nyaman dan rileks tersebut. Pada hitungan ketiga, kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks lagi. 1, 2, dan 3. Semakin nyaman, semakin rileks. Oke, apapun yang kamu rasakan, kamu akan mengungkapkan apapun yang kamu simpan dalam hati kamu. Dan kamu akan menceritakan segala sesuatunya menjadi lebih jujur, sejujur-jujurnya. Mulai sekarang dan seterusnya. 1, 2, dan 3. Oke. Reza, Iya, Mas. kamu mencintai Mala kata kamu tadi, tapi kamu nyuruh Mala untuk cari jodoh di sini. Apa jangan-jangan sengaja kamu nyuruh Mala cari jodoh di sini biar nanti jodohnya itu bertanggung jawab atas bayi tersebut? Pertanyaannya adalah, apakah benar kamu tulus mencintai Mala? Apa justru ada maksud lain di balik itu semua? Jawab. Saya cinta sama Mala, Mas. Saya pengen milikin Mala. Karena apa? Saya pengen semua hartanya Mala, Mas. Kamu dimanfaatin malah. Iza. Hartanya Mala? Artinya kamu cuma pengen memanfaatkan hartanya Mala saja? Betul, Mas. Karena dia anak tunggal, Mas. Jadi dia ngomong ini secara sadar ya dari diri dia sendiri ya? Makanya dia berusaha untuk manfaatin Mala itu. Ngambilin duluan kayaknya. Tanam saham dulu, berarti tanam saham dulu kamu ya?
Betul. Enggak. Satu-satunya cara agar Mala terikat sama kamu. Satu-satunya cara saya harus punya anak dulu dari dia, Mas. Terus kau minta tanggung jawab dong sama dia? Mala ini anak orang kaya apa orang kaya bagaimana sih? Anak orang kaya, Mas. Orang tuanya tuh selalu sibuk, Mas. Orang tuanya selalu pergi keluar kota cari duit. Balik ke Jakarta hanya transit, pergi lagi keluar kota, keluar negeri. Makanya kesepian ya dia ya. Artinya kamu cari jodoh Mala di sini cuma alibi aja. Betul, gitu. Mas. Betul, Mas. Terus kasihan nih 2 cowok yang udah maju tadi tuh. Udah ngarep, apalagi tadi yang terakhir tuh. Yang udah jomblo 2 tahun. Jelas ya, artinya dia memanfaatkan kamu Mala? Iya. Oke. Bisa disadarkan. Oke, sekarang 1 sampai 3, sampai kembali. Gini aja udah sadar. Udah. Enggak kak, aku nggak pilih dua-duanya kak. Ya, tapi apa? Lo kenapa nggak pilih? Enggak. Lo selesain dulu, lo tanya. Enggak. Ngapain? Udah diberesin atau mediasi lagi? Aku nggak pilih dua-duanya mas. Apa? Ini gara-gara lu, bro. Kita selalu sama-sama. Kok kenapa kamu gak pilih aku? Kamu lupa tadi kamu ngomong apa? Hah? Lupa? Mau aku tampar lagi? Hah? Aku sayang sama kamu, Mak. Oke. Kita laluin hari sama-sama. Anak lo gimana? Anak lo gimana? Enggak. Anak lo gimana? Aku bisa keluar negeri, besar di sana, tanpa ayah. Pergi Udah, kamu. dia nggak mau. Enggak. Udah jadi paksa. Udah jadi paksa. Aku udah nggak mau. Udah ya. Udah. Oke. Gimana ya? Oke. Kejar. Ya. Gak usah. Ya, ternyata Malah. ya kamu mungkin kemana, Malah? suasana lagi kacau ya, biarkan Mala untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Oke. Dan dia juga baru menyadari ternyata orang yang dicintai juga tidak benar-benar mencintai dia, hanya memanfaatkan dia saja. Oke, tenang. Ya, ini terungkap semua di sini di garis tangan. Kita masih punya lagi beberapa kandidat di sini yang akan mencari jodohnya. Kalau begitu tetap bersama kami, tetap di garis tangan. Kembali lagi kita di garis tangan dan sekarang saya akan mengambil nomor lagi di sini ya. Dan yang beruntung kali ini untuk mendapatkan jodohnya adalah nomor 22. Didit, pria berusia 34 tahun, mengaku jomblo dan butuh pasangan hidup untuk dinikahinya. Didit menyukai seorang wanita yang cantik dan bisa memiliki keturunan. Menurut pengakuannya, Didit akan memberikan apapun yang diperlukan oleh pasangan hidupnya kelak. Seperti apakah kisah cinta Didit di garis tangan? Oke, Didit. Kriteria wanita di kepala kamu apa? Kriteria wanita, saya suka wanita itu yang pinggulnya gede. Pinggulnya besar. Oke. Bisa dibilang bohai lah, bohai. Ya. Bohai ya. Oke. Kamu suka wanita yang pinggulnya besar dan Iya, bohai. bohai. Oke, kalau gitu yang merasa wanita di sini pinggulnya besar, bohai dan suka sama Didit, silakan berdiri. Wow. Ada 4 orang yang merasa pinggulnya besar dan suka sama kamu nih, Dit. Iya. Emang pinggulnya besar ya? Kenapa masih pinggulnya besar? Kalau wanita pinggulnya besar, saya pikir untuk kedepannya lebih prospek kalau dia melahirkan gitu enak mas ya, ya kan? Oh, Iya, kalau dia melahirkan, dia mengandung dan dia melahirkan lebih muda. Lebih ya? muda, oh Iya, oke ya. logis sekali ya. Logisnya begitu ya, Oke, Pak, ya? silakan turun yang 4 orang pinggulnya besar. Oke, sudah ada 4 wanita maju berdiri dan suka sama kamu nih Didit ya. Oke, selanjutnya ya, hal apa lagi yang akan jadi acuan kamu untuk menyeleksi mereka? Karena dari 4 ini sayang sekali hanya 2 saja yang nanti bisa lanjut. Saya harus pilih gitu mas ya? Oh iyalah. Oh gini aja mas. Tadi saya kesini, saya bersama orang yang spesial. Orang yang spesial, ibu kamu, orang tua? Pokoknya bagi saya dia itu spesial dan dia ada di luar. Dan saya mau dia yang pilih karena menurut saya kalau dia pilih itu yang terbaik. Ibu kamu kali ya? Cewek cowok nih? Cewek. Cewek? Ya. Oh, orang yang spesial yang ada di luar. Jadi orang ini akan nyeleksi? Iya, dia akan yang pilih. Oke, coba silakan mana yang bersama Didit silakan masuk. Orang tua mungkin kali, ibu kali ya. Karena emang ibu tuh segalanya ya. Jadi kalau ibu yang memilih kadang-kadang mungkin direstui
Apa nih maksudnya? Kakak apa? Oke. Ini istri kedua saya. Hah? Ini istri kedua. What? Iya. Istri kedua kamu? Iya, istri kedua. Jadi saya kesini. Kamu kesini mau ngapain? Cari jodoh, cari istri, Saya mau cari istri ketiga, Mas. Istri ketiga. Wah, gawat ini luar biasa. Ini mengagetkan 4 wanita yang ada di sini semua kaget, termasuk saya juga kaget. Iya, masalahnya nggak ada karena istri saya ikhlas dan saya dikasih izin untuk cari istri ketiga, kenapa tidak? Oke. Kamu sorry, saya mau nanya, Mbak, namanya siapa? Oke, Ratna istri keduanya Didit. Iya. Benar kamu di sini mengizinkan suami kamu untuk nikah lagi? Iya, Mas. Wow. Istri idaman ini ya. Iya. Kamu ikhlas kalau suami kamu cari istri lagi? Ikhlas, Mas. Ikhlas? Iya, yang penting suami saya bahagia. Tuh, Astrid tuh, dengerin nih contoh. Mas Uya. Oke. Saya kesini. Ini apa nih bawa-bawa kertasnya? Ini surat perjanjian pranikah. Surat perjanjian pranikah. Jadi kalau ada buat siapa? Iya, buat wanita-wanita nanti akan mau jadi istri ketiga saya. Ada perjanjian yang bisa saya baca? Iya. Oke. Saya baca ya. Oke. Pada hari ini, saya bertanda tangan di bawah ini, nama lo, alamat lo ada. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama pribadi yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Oke, akan memberikan persyaratan pranikah kepada istri saya dengan beberapa poin diantaranya. 1, jika kamu menikah dengan saya akan memberikan 70% harta saya. Iya. Wow. Ada 2 orang di antara 4 ini yang senyum-senyum dengar 70% harta nih. 2, jika kamu dalam 1 tahun pernikahan tidak dikaruniai anak, saya berhak menceraikan tanpa memberikan harta gono gini. Iya. Jadi harus punya anak ya? Harus, Mas. 3, saya berhak menikah lagi untuk mencari istri keempat. Tuh. Wow. Oke, harta kamu apa aja? Saya pengen tanya, harta kamu apa aja? Oh, banyak, Mas. Apa? Saya 1, punya apartemen. Apartemen, 2, rumah, 3, tanah, 4. Pokoknya apa yang mereka nggak punya saya bisa kasih lah, Mas. Oh. Ya. Jadi nggak usah tanya harta, ya. Orang kaya mencari istri. Jadi saya mau nikah berapa kali? Oke, istri ketiga. Waduh. Jadi saya boleh pilih, Mas. Oke, sekarang saya tanya deh. Ini kan istri kamu yang akan memilih. Sekarang saya tanya kamu pribadi, di antara 4 ini yang kamu suka mana? Tunggu, Mas, saya pilih. Saya sepertinya saya suka yang ini nih, Mas. Saya ini orang kaya. Iya. Lo pikir ini tempat apa? Lo main milih-milih narik aja? Iya, maksudnya segala macam juga ada prosedurnya. Ya, saya suka, Mas Uya. Saya kan pilih. Tanya dulu papinya. Jadi gimana? Saya mau pilih dia, Mas Uya. Ya, Sorry, oke. Mas Uya, Ya. dia belum apa-apa aja udah megang tangan saya, nggak sopan banget. Iya, benar. Bukan saya nggak sopan, Oke, ya mundur dulu. Sekarang gimana? Kamu meminta istri kamu untuk menyeleksi 2 di antara. Iya, maksud saya pilih dia. Oke, kamu. Ya udah kamu nggak usah maju, kan saya cuma nanya dari sini. Sekarang coba istri kedua. Mbak Ratna ya. Oke, Ratna. Coba kamu seleksi. Kamu tahu keinginan suami kamu apa? Oke, surat yang biru ya, Pak. Oke, suratnya kasih ke istri kamu, Ratna, Mas. Oke. Ya, saya sih sesuai keinginan suami saya aja. Oke, silakan. Nih, Dek. Nggak masalah, Mas. Nggak masalah. Saya aja dia, saya nggak mau. Nggak. Oke. Lu cewek munafik tuh nggak? Munafik. Bro, duduk aja lu, bro. Lu perempuan deh. Lu kok gue campur? Gue perempuan gini, gue berani sama lu. Gue mau nikahin lu, kasih harta sama lu. Ngapain gue bisa cari duit sendiri? Alah, munafik lu tau. Apa lu bisa cari duit apa? Kurang ajar lu ya.
Tenang. Ajar, gua nggak butuh hartamu. Ya udah kalau lu gak mau, ya masih banyak cewek, gue bisa dapet gampang aja dapet cewek, tau gak lu? Cewek kayak lu, Sabar. Lu masih mau sama dia, lu masih mau berdua. Oke, artinya sebentar. Artinya Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak JJ nggak setuju, nggak suka. Silakan kembali. Ya udah nggak apa. Iya udah, kalau lu nggak mau ya udah pergi, pergi. Ya udah. Kalau lu nggak mau ya udah lu pergi, cabut. Masih banyak cewek nih, kalau masih banyak cewek. Cewek Lu ngaca. Gue banyak duit tau lu, banyak duit. Lu mau lihat dompet gue? Banyak duit nih. Duit tuh nggak menjamin kebahagiaan. Buktinya aja lu masih mau jadi istri lagi gimana sih? Mundur. Ajar lu ya. Ya. Duit pakai mau. Balik ya. Balik lagi. Oke, masih ada 3 wanita yang bertahan di sini. Artinya ketiga-tiganya ini masih punya ketertarikan dengan Mas Didit, Ya, DIDIT. Mana ada wanita nggak tertarik sama duit maksudnya? Oke, sekarang silakan Mbak Ratna. Kamu silakan. Kamu kan perlu menyeleksi. Oke, yang 3-nya lagi diskusi penting sekali dan mereka masih memutuskan kayaknya untuk bertahan di sini. Tenang aja ya. Saya nanti kan pilih kalian juga ya. Masa takut? Oke, Ratna. Silakan Ratna yang menyeleksi. Ambil surat perjanjian lagi kan udah Iya. disobek. Mama ambil lagi aja ya. Mama tolong ambil. Maaf Mas ya. Saya ambil surat perjanjian lagi ya. Itu dulu, pilih dulu aja. Ini pilih yang 2 nih. Pilih dulu. Iya. Mama pilih yang mana? Dek. Maksudnya saya mundur aja ya, saya nggak mau. Apalagi jadi istri kedua saya nggak mau deh, saya nggak mau. Banyak cewek menantu. Yang mau ya jadi istri kedua sama dia. Gue nggak mau. Kayaknya katanya gila. Intan, wanita cantik berusia 24 tahun, menyukai seorang pria yang kaya raya dan bisa menghidupinya. Seperti apakah masa lalu Intan? Apakah garis takdir cintanya membawa Intan menemukan pasangan sejati? Saksikan selengkapnya di Garis Tangan. Tania, wanita cantik berusia 25 tahun, menyukai pria yang baik dan setia, dan memiliki pengalaman yang buruk dengan mantan kekasihnya. Bagaimanakah perjalanan cinta Tania di Garis Tangan? Jadi arti suami itu jadi imam kita harus nurut sama suami. Dengarin ya. Dengarin gue. Istri ideal ini. Pantasan lu pada kagak nikah-nikah. Ya, Iya, bener. otaknya keras sih, ya. Makanya lu gak dapat cowok lu, ya. Tapi paling enggak Jadi ada cewek tuh adik-adik rendah ini hati, yang tau mau gak lu? jadi Rendah hati. calon istri suami. Alah, lu jomblo terus, lu jomblo. Sampai tua. Oke. Tadi kamu pakai syarat-syarat lagi, Iya. ada perjanjian lagi. Oke, ada perjanjiannya lagi. Iya ada mas. Di mana masih ada? Iya, bisa mas. Kita diambil. Ambil mas. Oh, diambil lagi, ada lagi Ada perjanjiannya. Oke, dan apa, Saudara Chef Mio? Kamu memutuskan untuk lanjut ini? Tertarik? Oke. Semua orang berhak untuk memutuskan di sini dan artinya kamu bersedia dan tahu konsekuensinya ya. Apa karena hartanya? Hah? Kenapa enggak? Iya. Jadi saya buat lebih detail mas. Karena ini kan perjanjian. Oh, sama kayak tadi ya? Sama kayak tadi. Sama tadi ya. Jika kamu menikah dengan saya, kamu akan berikan 70% hartanya. Of course mas, 70%. Ya. Itu Oke. cewek-cewek jomblo ribut mas. Oke. Ya udah. Kalau Lu begitu keras sudah, kepala, udah, sampai cukup. tua jomblo lu tau lu, sampai tua. Tenang semua. Sekarang kita akan panggilkan, inilah dia expert kita, Arbi. Menarik sekali nih. Jadi di sini ada Didit yang mencari jodoh. Namun saat kita minta Didit untuk menyeleksi
2 di antara 4, dia memanggil seorang wanita yang saya pikir ibunya ternyata adalah istri keduanya. Dia pengen cari istri ketiga. Dan mungkin Arbi bisa, saya penasaran. Ini ada dua wanita yang tersisa dan dua-duanya mau lagi. Ya dibalik. Jelas dong Mas, orang kaya. Coba dua-duanya wanita ini saya penasaran kok mereka tetap bertahan. Ada udang di balik batu, di balik bakwan, apa gimana saya nggak tahu nih. Boleh, kita ini aja. Yo, 2 kursi sekaligus kan bisa? Kursi balon aja lah, nggak usah duduk. Nggak usah duduk? Oke. Balon aja, nggak apa-apa. Balon. Oke, boleh sama Mas Ria, nanti diledakin. Oke. Fokus dulu ke balonnya bentar ya. Oke, sambil fokus ke balonnya. Oke. Sekarang buat diri kalian relax. Oke, tarik nafas lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut. Oke, buat diri kalian semakin nyaman, semakin rileks. Apapun yang kalian rasakan sekarang, itu menandakan dan kalian sedang merasakan sangat nyaman dan sangat rileks. Oke, udara di sekitaran kalian membuat keadaan kalian membuat kalian menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Dan sekarang ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang kalian rasakan ketika mendengar suara letusan balon, oke, buat diri kalian menjadi lebih nyaman, lebih rileks, dan kalian dapat menceritakan apapun yang kalian rasakan di dalam hati kalian, dan kalian akan menjawab pertanyaan apapun dari Uya sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kalian sembunyikan. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, apa kapanpun diledakkan. Oke. Intan, ceritakan permasalahan asmara kamu. Dan kenapa kamu mau bertahan dan memilih pria yang jelas-jelas sudah beristri? Buat saya status itu nggak masalah. Karena saya juga udah pernah nikah. Tapi suami saya meninggal kecelakaan. Ya. Jadi saya butuh seseorang yang bisa nemenin saya tidur. Bisa kasih saya keturunan. Tapi kamu mau dijadikan istri ketiga? Nggak apa-apa Mas, karena kan saya juga butuh suami yang punya banyak uang, yang bisa beliin saya apa aja. Oke, kebutuhannya materi artinya. Oke, Tania, pertanyaannya adalah, gimana kisah masa lalu kamu sampai kamu rela berdiri di sini mau bertahan dan mau menerima laki-laki yang sudah beristri? Di sini saya pengen punya cowok yang cepat nikahin saya. Saya mau punya cowok yang serius karena selama ini saya cuma di PHP-in aja, dijanji-janjiin aja. Terakhir cowok saya selingkuh. Saya capek. Saya pengen punya cowok yang benar-benar serius, yang benar-benar nikahin saya. Masa depan saya cerah, tanggung jawab sama saya, bisa beliin ini tuh buat saya. Itu aja sih. Jadi semua punya latar belakang sendiri. Oke, Arbi mungkin bisa dikembalikan lagi. Oke, mulai sekarang ketika mendengar suara ledakan balon membuat kalian lebih kembali lagi ke kesadaran normal kalian, membuat lebih semangat, lebih percaya diri lagi dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Maksudnya saya bisa ucapkan terima kasih sama mereka. Oh, maksudnya? Ya karena kan mereka bertahan di sini. Jadi saya mau kasih kado. Hadiah untuk yang mau menerima suami saya apa adanya. Oke. Karena saya tahu cara membuat wanita itu senang, saya tahu Mas Bia, ya kan? Apa? Mama boleh bawain tadi. Iya. Kenapa? Sama 2 perempuan ini ya. Mbaknya, kebahagiaan itu nggak selalu mesti pakai uang loh. Semuanya itu pakai uang. Kenapa sih kalian lebih milih dia? Kalian tuh nih di sini cowok-cowok masih banyak. Kalian tuh bisa jadi nomor yang pertama bukan ketiga. Aku tahu. Tapi kan nggak munafik juga loh. Semuanya itu butuh uang. Makan aja butuh uang. Baju butuh uang. Make up butuh uang kan? Tapi mikir juga Mbak. Lu mau jadi yang ketiga? Udah Mbak, gua tuh tahu. Gak cuma karena dia punya uang aja. Suami saya ganteng loh. Sebenarnya suatu tahu lu tuh gak ikhlas. Lu juga mau kita ya kan?
nurut. Pantesan Mbak gak laku-laku. Gak pernah siapa dia, makanya gak laku-laku. Coba nurut sama suami. Enggak. Kalian lihat sendiri kan istrinya curang. Oke. Ya udah cukup. Ya kembali. Daripada sekarang yang belum laku-laku, daripada kalian kelihatan iri, ya udah diem aja lah. Ya. Oh nggak iri ya iri. Ya. Oh nggak iri. Mereka hanya iri aja tuh Mas Uya karena saya nggak pilih mereka. Ya udah. Udah, Pak. Ini hak mereka berdua, kita harus hargai juga ya. Nanti Mas Uya, saya ngambil hadiah biar Boleh, mereka silakan. ini iri ngelihat apa yang Makin kita iri. berikan ya. Awalnya yang nomor 27 di belakang yang baju biru tadi awalnya kan kamu waktu dibilang suka sama Didit kamu berdiri. Dia bilang saya bodinya bagus. Ya udah, lalu kan rumah tangga butuh duit. Hah? Lu butuh apa emangnya? Kalau laki lu miskin bisa Nggak hidup. semuanya pakai duit cuy. Udah usah munafik. Sekarang gini. Sekarang Harga diri gila. sekarang gini aja. Bentar. Sekarang gini aja ya. Lu banyak duit dapat kebahagiaan nggak? Buktinya lu aja masih cari istri lagi. Bahagia, gue bakalan setia sama mereka. Gimana sih lu? Bakalan setia. Ya, tar. Lu mau cari mereka? Yang di belakang cowok-cowok juga protes karena mereka iri. Lo belum laku, dia istrinya udah mau 3. Mas Uya. Oh, ada 2 cincin. Berlian, itu real berlian. Ribut ya Mas ya? Itu kita yang beli loh, itu berlian. Orang kaya bagi-bagi Sayangnya gitu. Sayangnya tadi yang baju itu baju biru nomor 27. Lu nggak milih gue. Kalau lu milih gue, apa aja gue kasih sama lu ya. Kalau dari beratnya sih ini asli emas asli nih. Ya, of course Mas. Asli Mas, kita yang beli baru. Ini asli nih. Saya bisa masukin ke tangan mereka Mas ya? Iyalah, masukin ke tangan mereka, jangan ke kaki mereka. Saya ucapkan terima kasih ya. Oh ya, kayaknya kamu pakai yang ini deh. Yang belum pasti aja udah dikasih. Iya. Inilah Mas kalau mau nikah sama orang kaya. Tunjukin sama mereka. Oh, jangan pada iri ya. Nomor 27 sama nomor 30 nyesel balik lagi. Saya bisa beli pakai duit sendiri mas. Gak perlu dari. Nomor 27 sama 30 nggak nyesel nih. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti 27 sama 30 biar saya yang beliin aja ya sayang. Sirik. Suami saya bisa beli kalian semua. Oke, sekarang Arbi, saya penasaran sama istrinya Didit, Mbak Ratna. Perlu kursi atau apa? Kursi, minta kursi. Oke, silakan duduk. Ini saya penasaran kenapa dia begitu ikhlas dan rela suaminya mau cari istri ketiga. Saya penasaran ini benar. Asalkan saya bisa bagi rata bisa Mas. Kan kita nggak tahu isi hatinya Ratna seperti apa. Pernah emang ngobrol sama Ratna? Iya, dia ikhlas lahir batin. Kalau saya harus nikah lagi dia mau kasih izin. Ratna bisa fokus ke diri. Oke. Tarik nafas latih dulu Ratna. Oke, hembusin nafas mulut. Oke, semakin nyaman, semakin rileks. Oke, rasakan kembali. Setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut membuat Ratna lebih tenang, lebih nyaman. Setiap tarikan membuat Ratna membawa energi positif di dalam diri Ratna. Setiap hembusan nafasnya membawa dan mengeluarkan energi negatif dalam hembusan nafas Ratna. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, setiap hitungan entah kenapa ketika siapapun yang bertanya pada Ratna, entah itu siapapun, jawaban tersebut adalah jawaban yang berasal dalam hati Ratna dan Ratna akan menjawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang disembunyikan. Oke, 1, 2, dan 3. Ratna, pertanyaannya kenapa kamu ikhlas suami kamu nikah lagi? Karena itu permintaan suami saya, Mas. Ikhlas nggak sebetulnya? Saya ikhlas. Kenapa? Saya mau buat dia bahagia. Emang selama ini kamu belum bisa membuat dia bahagia? Saya belum bisa ngebahagiain dia. Kenapa kamu belum bisa membahagiakan dia?
Jujur. Kenapa kamu diem aja? Saya ada kekurangan, Mas. Kenapa? Saya belum bisa kasih dia anak. Oke. Keluarga dia terus, Mas, mendesak saya. Saya nggak kuat, Mas. Biar perempuan lain memberi dia keturunan. Kamu didesak sama keluarga suami kamu? Dan kamu mau-mau aja? Berarti kamu tidak bahagia dengan perkawinan kamu dengan suami kamu dong? Pernah mau cerai, Mas, saya. Terus Mikir kenapa mau nggak cerai bisa? sama dia. Terus? Tapi saya sayang sama suami saya. Kamu sayang, tapi kamu sebetulnya nggak ikhlas untuk memiliki istri ketiga gitu? Saya ikhlas, Mas. Saya ikhlas. Yang Oke. penting saya jangan diceraikan, Mas. Saya sayang dia, Mas. Cinta tanpa alasan, yang jelas, tapi memang itu sering terjadi. Cukup jelas ya. Oke, Arbi mungkin bisa dikembalikan seperti semula. Kamu bisa tarik nafas lewat hidung dulu. Oke. Atur nafasnya, keluarin. Oke. Lebih nyaman, lebih rileks lagi. Oke, keluarkan segala kesedihan kamu, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, hapus air mata dan kesedihan tersebut dalam hati kamu. Lebih tenang, lebih nyaman. Ketika saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bersemangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, kita sudah dengar alasannya. Oke. Oke. Ya. Oke, Didit. Iya Mas, ya. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kita dengar istri kamu juga ikhlas ya susah serba salah ya. Karena kita udah bicara dari Karena awal. yang namanya poligami juga sebetulnya diizinkan ya. Apalagi kalau istrinya Ikhlas. bersedia atau ikhlas. Ya udah, sekarang intinya ada 2 orang yang ada di sini, dua-duanya sama-sama mau. Ada Mbak Intan dan Tania. Terus saya harus milih lagi, Mas. Oh iyalah, kamu ngawinin dua-duanya kan? Ya, kalau bisa sih dua-duanya nggak apa-apa, Mas. Apa gimana? Kalau bisa dua-duanya sih nggak apa-apa, ya kan? Ya kalau mereka mau, ya kan? Ya. Kamu kan pengen cari istri ketiga, bukan cari istri ketiga dan keempat. Iya, maksudnya. Ya udah. Kalau gitu Mama yang pilih. Mama pilih yang mana? Hah? Mama pilih sini. Iya. Yang pilih biar istri saya ya, Mas. Kamu belum tahu apa-apa. Kamu udah nikah belum sih? Ngerasain nggak sih gimana rasanya kita mau ngebahagiain suami kita? Tahu nggak sih kalau surga istri itu ada di suami? Aduh. Kamu pernah nikah? Sekarang kenapa ada di sini? Dia tuh tulus loh istri lo. Ya gue kesini cari cowok lah, gimana sih? Berarti lu cerai gitu ya? Iya. Karena keras kepala. Coba lu nurut sama yang suami lu. Makanya jadi cowok, cewek itu jangan keras kepala. Kalau kalian baik nurut sama suami, nggak mungkin duduk di sini cari-cari jodoh di sini. Nggak mungkin, pasti kalian ada dong suami di rumah. Ya udah, ya udah. Artinya kamu nyindir Intan sama Tania juga gitu ya? Ya udah, netizen sabar ya. Ya, netizen sabar dulu. Tapi buat para kandidat cowok, kalian nih, saya jawab ya, jujur ya. Kalau tiba-tiba kamu menikah dengan seorang istri dan istrinya rela kamu nikah lagi, ada cewek cakep di depan mau sama kamu, mau nikah nggak jujur? Hah? Mau? Mau ada nggak? Istri kamu ikhlas nih? Oke. Udah Mama. Ya udah, sekarang silakan Mbak Ratna. Udah. Aku milih adek ini Mas karena dia udah pernah nikah, dia lebih berpengalaman, pasti bisa ngurus suami saya dengan baik. Wah, langsung akur ini. Mas, aku bisa ambil surat perjanjian Boleh. Iya. untuk adek ini ya.
Saya akan kasih Ya, surat Dek. perjanjian. Jadi ada surat Surat perjanjian. Iya. Ambil silakan, ambil. Surat perjanjian kalau dia jadi istri saya akan kasih apartemen, mobil, pokoknya apa aja yang kamu minta saya kasih. Ya? Tapi sebelahnya kelihatannya kamu kecewa banget nih Mbak Tania nih. Kenapa? Ada yang mau diomongin nggak? Sih mau jadi istri keempat nggak apa-apa. Apa? Oh, istri keempat juga nggak apa-apa. Iya maksudnya. Saya juga tadi kalau disuruh pilih dua, saya pilih dua. Waduh. Itu belum jelas kayaknya, belum jelas hartanya. Ini udah jelas. Itu berkuasa, baby. Buktinya dia mau loh jadi yang keempat. Udah sayang. Udah, di tanda tangan. Nggak usah didengarin. Nggak usah dengerin. Ini tanda tangan. Nggak usah didengarin. Silakan, Kalau lu tanda dengerin tangan. mereka, lu jomblo seumur hidup. Ya. Mas, ada nggak buat saya? Tanda tangan juga. Mau juga? Kalau saya sih tergantung istri saya, Mas. Kalau istri saya kasih izin lagi untuk cari istri keempat, why not, right? Ya. Ya nanti. Nextnya. Arbi, tapi Arbi kayak melihat sesuatu justru di Mbak Ratna ini. Ya sebenarnya Ratna itu dari pertama ikhlas tapi ketika memberikan surat perjanjian kayak nggak ikhlas. Jadi ada sedih gitu. Kenapa? Nggak tahu juga. Apa yang Arbi lihat? Rasakan energinya seperti apa? Ya ketika energi tersebut naik ketika dikasihin surat perjanjian jadi turun kembali energinya. Mungkin Mbak Ratna mau direlaksasi kembali atau seperti Mungkin apa? Mbak Ratna mau dilakukan sesuatu apa gimana? Enggak Mas Buya, enggak perlu deh, saya ikhlas Oh, kok. nggak perlu. Tapi yang saya rasakan, saya kan bisa merasakan empati Ratna. Jadi ketika Ratna menularkan energi tersebut, empati saya berkata bahwa Ratna tidak ikhlas Enggak kok. menjadikan istri yang ketiga. Enggak, saya bahagia, saya cuma bahagia, saya cuma terharu. Akhirnya suami saya dapat teman hidup yang baru lagi, kita bisa bareng-bareng kan. Mama. Kita bisa kerja. Enggak, begini aja. Untuk membuktikan kalau memang istri saya ikhlas, nggak apa-apa. Silakan direlaksasi. Ya, kamu siap kan sayang? Ya kan? Ya, kita siap kan. Aku temenin Kak. Oke, silakan. Oke. Sampai tua jomblo. Oke gini, empati tersebut bisa muncul ketika melihat orang tersebut dari ekspresi wajah akan berubah. Oke, yang tadinya ceria akhirnya turun kembali keceriaan tersebut. Siap Ratna, oke. Sekarang ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, akses kembali kondisi relaksasi yang tadi saya lakukan kepada Ratna ketika saya hitung 1 sampai 3, oke. Kondisi tersebut dapat diakses kembali mulai sekarang dan seterusnya 1, 2 dan 3, oke. Apapun yang Ratna rasakan, kamu bisa ungkapkan mulai sekarang dan biarkan kata kamu menjadi lebih jujur dari sebelumnya. Kamu merasa ikhlas atau enggak ketika suami kamu menikah untuk ketiga kalinya? Jujur. Kan gak ikhlas? Saya gak ikhlas banget. Apa? Gimana? Saya gak ikhlas. Jadi kamu gak ikhlas? Saya sayang sekali sama suami saya. Saya takut ditinggalin dia. Cinta dia terbagi. Ma! Kemarin kamu bilang ikhlas, Ma! Itu istri kamu. Iya, nggak usah teriak-teriak. Tunggu dulu. Iya. Ini masalah keluarga saya ya. Ya, jadi masalah kita juga karena dia di sini. Ma, kemarin kamu bilang ikhlas, ya? Ma, kamu buat malu papa nih, Ma! Nggak usah kayak gitu dong. Diam lo! Gak usah tunjuk-tunjuk. Ma, kemarin kan mau bilang ikhlas, ya? Sekarang kenapa bilang gak ikhlas, hah? Mau apa? Woi, diam lo!
mundur. Balik lagi, balik lagi. Mundur. Balik lagi, balik. Balik lagi, balik. Mundur. Udah, mundur. Mundur. Ma. Oke. Munafik lu, munafik. Dengerin. Oke, berhenti dulu, diam dulu. Stop. Oke, berhenti. Mas Uya. Kalau kamu nggak bisa kondusif, ini dibubarin aja mediasinya. Bukan masalah kondusif. Maksud saya ini kan istri saya. Sekarang kamu duduk di sini deh. Enggak, saya nggak perlu duduk, Mas Uya. Duduk sini kamu. Saya nggak perlu duduk. Nah, saya kan istri saya. Arbi, sadarin, kembalikan seperti semula aja nih. Aduh, udahlah, lu diam aja deh lu ya. Lu kan nggak tahu lu. Duduk. Kalau kamu gentle, kamu laki-laki, kamu duduk di sini. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Duduk sini. Kalau kamu mau mediasi, harus tahu dulu kamu kayak gimana. Duduk sini, duduk. Ya udah, ayo duduk ya. Lu dia kan duduk ya. Duduk. Sekarang yang kamu rasain apa sih sebenarnya? Saya kesal aja sama istri saya, Mas. Kalau kamu ngomongin di kamera sana. Oke, sekarang saya tutup sampai 3, buka matanya, tetap buka matanya. Oke, apapun yang kamu rasakan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Apapun yang kamu rasakan dalam hati, kamu bisa ceritakan yang dalam hati kamu lebih jujur dari sebelumnya, dan biarkan kamu ungkapkan apapun informasi yang ada dalam hati kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita, dan kamu jawab sejujur-jujurnya setiap pertanyaan yang keluar dari dia. Oke, 1, 2, dan tik. Oke. Pertanyaannya, sebenarnya kamu menganggap istri kamu ini, Mbak Ratna ini apa? Saya sayang sama dia. Sayang? Kok tadi kamu sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas sama istri kamu tadi? Saya kecewa, Mas Uya. Karena kan kita udah ngomong dari awal, dan dia kasih izin kalau saya boleh menikah lagi. Tapi sampai di sini dia buat malu saya. Harusnya kan dia jaga saya, Mas Uya, bukan buat malu. Oke, kamu belum dikaruniai anak dari perkawinan kamu dengan Iya, Ratna? betul sekali. Yang belum, belum dikasih anak sebenarnya gara-gara istri kamu apa kamu? Karena istri saya mandul. Tahu dari mana? Ya kita kan sudah cek, Mas Uya. Bukan dari kamu? Tidak, kalau saya normal, Mas Uya. Saya subur. Kamu sayang sama Ratna? Saya sayang sama dia. Tapi saya juga pengen punya keturunan, Mas Uya. Setiap saya pergi kemana-mana, saya lihat teman-teman saya, mereka jalan-jalan itu kalau weekend sama keluarganya, sama anaknya, dan mereka selalu tanya, saya nggak bisa punya anak. Saya malu, Mas Uya. Makanya saya komunikasikan sama istri saya. Ratna, pertanyaan saya, kamu pernah hamil nggak? Belum pernah. Kamu nggak cari solusi untuk ngobatin istri kamu, atau solusinya hanya sekedar menambah istri terus dan terus? Kita udah cari solusinya, Mas. Memang sampai sekarang dia belum bisa mengandung. Oke, ini Ratna istri kedua kamu. Ceritakan mengenai istri pertama kamu. Istri pertama saya sudah meninggal, Mas Uya. Oke. Dan Ratna ini istri kedua saya. Karena apa dia meninggal? Iya, dia meninggal waktu itu karena dia mau melahirkan. Dan dia meninggal gitu, Mas. Anaknya? Iya, sama. Meninggal Keduanya juga? meninggal. Dan saya datang ke sini bukan hanya sekedar cari cewek, Mas Uya. Saya bukan hanya sekedar mau cari wanita buat senang-senang. Saya mau punya wanita yang bisa berikan saya keturunan. Sebenarnya ini tekanan dari keluarga kamu atau emang keinginan kamu sendiri yang pengen punya istri ketiga? Yang pertama itu keinginan. Yang kedua juga tekanan dari Lebih keluarga. besar yang mana? Ya keinginan saya lebih besar, tekanan keluarga juga. Ini kedua-duanya, Mas Uya. Kalau yang ini nggak bisa kasih anak, dicerai. Kalau istri ketiga juga belum bisa ngasih anak juga? Ya kan saya sudah buat surat perjanjian, Oh Mas. iya, perjanjian. Oke. Berarti kamu tidak atas dasar cinta cari istri ketiga ini? Saya nggak tahu seiring waktu, Mas Uya. Tapi yang saya mau cari sekarang adalah wanita yang bisa ngasih melahirkan keturunan. anak buat saya.
Ya jelas, cukup. Pengen nanya satu hal. Kalau misalnya kamu terus-terusan cari istri dan cari istri terus, kamu nggak ada niatan untuk adopsi anak? Tidak ada. Itu solusi yang paling Tidak, bagus saya menurut saya. pengen anak Daripada kandung kamu saya. terus nyakitin cewek terus. Ya saya minta izin dan saya kasih mereka kehidupan yang mereka minta. Jadi kan fair. Tapi wanita-wanita ini kan punya perasaan juga. Ya kan sebelum kita menikah saya komunikasikan Mas Uya. Oke, makanya perlu surat perjanjian ya? Iya. Oke, Arbi silakan kembalikan seperti semula. Nama satu dong. Saya terus ketiga, semuanya kembali seperti semula, lebih sehat lagi. Satu. Saya ikhlas banget ya. Wow. Mas Uya. Seperti itu. Lah mau kemana? Belum beres. Mau kemana? Lu mau kemana? Iya saya mau bawa mereka Mas Uya. Dan saya juga mau menikahi dia juga. Udah kalian gak tau apa-apa. Kenapa sih ngomelin hidup orang terus? Kalian juga, seandainya kalian di posisi suami saya. Kamu tandanya kenapa iri? Ini belum beres, belum beres. Kalau mau mediasi belum beres ini. Ini cewek ini mau didiemin, ditinggalin. Hargain dulu dong. Dek, maaf ya sayang. Ya, kakak nggak bisa pilih. Jangan pernah hidup mau dipoligami. Masih gadis sayang saya. Sayang suami saya. Kita kehilangan cinta itu sakit. Kita nggak apa-apa berkorban buat orang yang dicintai. Cukup. Oke, sekarang gini aja, saya penasaran sama kamu Intan. Kamu duduk di sini. Enggak, duduk aja di sini. Oh, dia masih akses yang tadi masih terbuka ya? Oke. Kenapa kamu ngotot pengen menjadi istri ketiga dari Didit? Jujur. Sebenarnya aku cuma pengen morotin aja sih, Mas. Pengen morotin? Maksudnya? Karena aku punya utang 300 juta. Punya utang 300 juta? Iya. Terus? Jadi nanti setelah nikah sama dia, ya udah aku ambil hartanya aja. Sama kayak tadi kamu udah dipeluk, dikasih cincin, terus? ya nanti aku jual Jual? buat bayar utang aku. Utang apa sih sebetulnya? 300 juta, ah? Banyak. Kalau utangnya udah lunas, nantinya mau apa diapain suaminya? Aku tinggal. Terus nanti aku bakal usaha gimana caranya supaya aku nggak dapat anak dari dia. Jadinya nanti kan dia bisa ninggalin aku dengan harta. Oh, jadi dalam waktu setahun utang kamu akan lunas? Iya. Berarti lu cewek nggak benar juga lu. Ya. Mas, jangan. Mas, kita batalin perjanjian ini, Mas Uya. Jadi lu juga mau harta gue doang? Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Nggak, lo di sini harus konsisten. Ibaratnya kan lo udah... Iya, saya tidak masalah. Kalau dia mau harta saya pokoknya dapat anak dari dia. Itu aja. Ya kan? Saya dapat anak dari dia mau harta saya, itu oke, nggak masalah. Kan dia nggak cinta, Mas. Dia nggak cinta buat anak. Ya nggak masalah. Udah aja. Dia katain baik, Mas, tadi, Mas. Makanya, Mak, udah deh, Mak. Udah. Nggak ada perempuan ini. Kita batalin aja. Nih, nggak ada maksudnya. Gue capek maksudnya, nggak ada yang benar cewek-ceweknya. Ya. Loh. Mau mana? Silakan.
nyusul. Mau nyusul? Oh iya. Oke, dikembalikan. Suruh kemana? Oke. Kenapa? Mas Didit kemana? Apa? Mas Didit sama kakak kemana? Mas Didit? Iya. Ke laut. Mungkin mimpi kali ya. Iya. Gak ada yang namanya Didit dari tadi, ada yang namanya Didit. Tadi Ya. aku udah tanda tangan terus hilang. Iya. Jadi Diditnya udah dibawa ke jin sama jin laut tadi. Oke. Gini. Tadi kamu mengakui kalau kamu cuma pengen morotin hartanya doang. Karena kamu punya utang 300 juta, betul nggak? Enggak kok. Enggak ada. Aku benar-benar suka sama Mas Didit. Suka sama Didit? Iya. Suka sama Didit? Iya. Lari aja di sana tadi. Oh iya? Iya. Depan coba. Waduh. Cewek sekarang benar-benar otaknya banyak banget ya, Bi ya? Iya. Iya, yang nomor 27. Kenapa? Dari tadi nyolot banget. Sini turun yuk, di relaksasi yuk. Aduh. Siapa takut? Oke, silakan. Kakinya bisa lurus, Cek. Oke, tangannya di samping. Oke. Sekarang fokus ke titik merah. Oke. Tarik nafas sampai hidung. Oke, keluarkan perut. Oke, relax. Saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, dan 3. Apapun yang terjadi, kamu mendapatkan semakin nyaman, semakin relax. Dan setiap pertanyaan yang dikeluarkan oleh Uya, kamu dapat jawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan dalam hati kamu. Dan informasi tersebut dapat Anda akses dan keluarkan dari mulut kamu sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke. Jujur, JJ. Sebetulnya tadi waktu Didit memberikan cincin kepada wanita-wanita tersebut, kamu bagaimana perasaannya? Jujur. Sebenarnya pengen juga sih Mas Uya. Oke. Jadi gimana tuh? Jadi lu iri? Iyalah iri. Gimana sih Didi dikasih berlian masa aku enggak? Kamu nyesal dong sebetulnya tadi? Hah? Kenapa lo balik tadi ke atas? Ya gengsi lah Mas. Gengsi? Aduh. Karena kamu nggak tahu bakal dikasih cincin dan dia emang kaya? Iyalah. Kamu emang perlu duit juga? Ya perlu lah Mas. Gila aku kan skincare aku mahal. Jadi kamu sebetulnya iri ya? Iyalah, gengsi juga. Jadi terus perasaan kamu tadi pas Intan gak jadi, tapi apa yang di benak kamu? Kamu pengen gak gantiin dia? Sebenarnya pengen sih Mas, tapi kan tadi aku... Gengsi? Iya, gengsi aku kan gede banget Mas, aduh. Oh. Kamu senang tadi Intan gak jadi calonnya? Ih seneng banget sebenarnya. Nanti juga di belakang aku kejar sih Mas. Oh kamu akan nyari tahu dia? Iya. Oh iya. Sebetulnya kalau misalnya saya pengen nikahin kamu, saya pengen ngasih kamu cincin, kamu mau nggak sama saya? Mbak Astrid marah nggak Mas? Enggak, misalnya dia ngizinin. Aku mau banget lah Mas. Oke, Bi. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan perut. Oke, relax. Hitung 1 sampai 3, kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Oke. Je, bingung ya? Kamu nyesel nggak tadi Didit sama kamu? Enggak. Apa? Nggak nyesel? Emang nggak suka sama Didit tadi? Enggak lah, ya kali. Kok gitu sih kalian? Oke. Nggak ada ya. Kamu kasihan nggak tadi sama Intan nggak jadi? Enggak lah, biarin aja. Suka dia kok. Gitu. Ngapain ngurusin dia? Enggak banget. Kamu suka nggak sama saya?
Najis. Oke, najis katanya gue. Waduh. Aduh, enggak deh. Oh jadi najis nggak mungkin ya nikah sama saya gitu ya? Kayak lo kan tahu tipe gue kayak gimana, masa kayak gini? Oke, jadi kamu nggak perlu duit gitu, nggak perlu ya? Enggak lah, mas aku bisa cari duit sendiri kok. Oh. Ya udah JJ silakan kembali lagi JJ ke sana JJ. Terima kasih. Waduh. Harga diri gue terinjak-injak dibilang najis loh. Emangnya gue air liur dogi? Oke. Tapi berarti Arbi di sini banyak orang-orang yang munafik ya? Banyak, itu sesuai dengan kebutuhan mereka sih sebenarnya. Tapi nggak mau ngungkapin aslinya seperti apa, nggak mau. Oke, ya udah. Ya nanti kita lihat aja nanti JJ lambat laun juga jadi sama saya. Oke, ya udah. Terima kasih Arbi, terima kasih. Hari ini tentunya berarti tidak ada jodoh. Kita nggak tahu tadi yang baju merah tadi Tania itu apa hasilnya di depan, ya. Dan buat pemirsa yang mau membagikan kisahnya dan juga mau mencari jodoh boleh DM ke Instagram kita di @garistangan_antv.